Sekali lagi saya ingin meneriakkan Peking kemerdekaan. Mari kita sambut dengan sukacita. Merdeka! 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 Ya, puji nama Tuhan. Saudara, Indonesia sudah melewati 2 tahun masa pandemi. Dan saya percaya, sekali lagi kita anak-anak Tuhan percaya. Berdiri, mari kita berdoa bersama. Karena para hamba-hambamu ini telah mengizinkan, telah Engkau panggil kami satu persatu dari rutinitas pribadi kami untuk berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang terbaik. Kami percaya Tuhan, ini semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena keistimewaan kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang berikan kami kekuatan, yang memampukan kami untuk hadir di tengah ini. Tuhan Yesus, sesaat kami akan mulai ibadah doa ini, kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah kami, Tuhan Yesus memimpin kami, sehingga acara ini boleh berkenan bagi Tuhan. Dan acara ini boleh membakar semangat kami untuk terus maju di dalam pelayanan kami. Kami serahkan ibadah kami, para pelayan, para pemain musik, para hamba-hambamu yang ambil bagian dalam acara ini. Kami serahkan kepadamu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan sekali lagi kehendak Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita tunjukkan kepada sekeliling kita, tunjukkan kepada dunia wujud ataupun bentuk sumbangsih kita kepada bangsa Indonesia ini. Sekali lagi mari kita pujikan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman
saudara, beberapa penyesuaian harus kita lakukan di dalam menyusun sebuah liturgi ini dan akan terus kita evaluasi ya oleh saudara-saudara kita yang bukan apa namanya ya seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomong GKJW sekarang Karismatik kan Pak. GKJW karismatik. Jadi tepuk tangan tuh ya. Sesekali. Saya dikasih Ambon, tenang. Yes. Ya, puji Tuhan. Saudara, mari kita sekali lagi pujikan, jadikan ku berkat Tuhan. Masih dalam bagian berdiri, saudara.
segala kasih, atas segala kebaikan, terlebih lagi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah bimbing, Engkau telah tuntun kami bersama gereja-gereja sekecamatan Tanjung Alom. Pada sore hari ini Tuhan akan mengadakan ibadah syukur hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu pada sore hari ini bisa kami mengerti, kami pahami, terlebih-lebih bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu bisa menjadikan kekuatan, penghiburan, serta pengharapan dalam hidup kami. Dan kami akan menjadi saksi hidup-Mu di dunia ini. Bagi hamba-Mu, saudara kami, Bapak Pendeta Andreas Joko yang pada sore hari ini akan menyampaikan sabda firman-Mu, Tuhan jangan biarkan sendiri. Tuhan kiranya bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan urapi dengan roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang akan disampaikannya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan bila mana Tuhan di dalam ruangan ini pun ada roh-roh kegelapan yang akan mengusik jalannya ibadah kami, kiranya Tuhan Engkau menyingkirkannya. Ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa kekuatan hanya di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Kami siap mendengarkan. Hanya doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami serahkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dilanjutkan ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Merdeka! Merdeka! Haleluya. Ya, pada kesempatan sore hari ini firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Galatia pasal 1 dan pasal 5 ayat 1 dan ayat 13 ya. Tapi pada kesempatan ini saya akan mengambil teks firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Ya, saya akan bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji nama Tuhan. Ya, dimana kita sebagai warga negara Indonesia sudah merasakan kemerdekaan ya bangsa kita selama 77 tahun ya, dan dipimpin oleh kepala negara, 7 kepala negara yang terbaik, yang terpilih untuk memimpin bangsa kita. Sampai saat ini kita merasakan bahwa bangsa negara Indonesia ini boleh dikatakan maju ya, golongan negaranya adalah golongan negara berkembang ya. Tetapi di dalam rencana ya daripada pemerintah pada tahun 2045 ya, negara kita ini akan menjangkau ya menjadi negara yang maka dari itu sampai saat ini negara kita ini telah berjuang untuk mengambil bagian-bagian ya untuk mengerjakan di dalam pemerintahan ini ya menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini ya kita rasakan, khususnya COVID ya selama 2 tahun, di mana negara kita ini diacungi jempol ya
oleh negara-negara yang lain, karena kita bisa mengatasi dengan baik. Ya. Begitu juga di dalam perekonomian, ya, negara kita juga dikatakan diacungi jempol, ya, karena banyak negara-negara yang lain yang saat ini mengalami keburukan di dalam perekonomian. Begitu juga di dalam keamanan sosial dan lain sebagainya, ya, kita bisa merasakan bahwa Presiden yang ketujuh, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, telah bekerja begitu keras, bahkan kabinetnya disebut kabinet kerja 2, ya, dan beliau bisa mengambil suatu kesempatan untuk mengerjakan segala sesuatu untuk memajukan bangsa negara kita ini, ya, khususnya di dalam perekonomian, ya. Kita bisa merasakan kemerataan harga yang sekarang ini di Jawa maupun di luar Jawa, khususnya bahan bakar, ya, yang dulu di daerah Jawa murah, di daerah Papua mahal, ya. Yang dulu semen di Jawa murah, di luar Jawa mahal, dan sekarang sudah disampaikan, ya, di Jawa dan di luar Jawa, ya, mungkin tidak sama tapi selisihnya tidak banyak, ya. Itu adalah suatu pemikiran, ya, pemimpin bangsa kita yang luar biasa. Maka dari itu kita orang-orang yang telah terpanggil, ya, mari kita akan ikut, ya, di dalam melaksanakan program pemerintah yang saat ini sedang digalakkan, yaitu 3 perkara, ya. Yang pertama, pemerintah kita sedang berperang melawan COVID, ya, dan saat ini sudah mengalami, ya, boleh dikatakan kemenangan, ya. Yang kedua, pemerintah kita saat ini berperang melawan narkoba, ya. Ya, walaupun kita mendengar suara-suara yang tidak enak, ternyata narkoba semakin diberantas semakin merajalela, ya. Tapi itu adalah suatu tekad, ya, bagi pemimpin kita untuk memberantas itu, ya. Dan yang ketiga yaitu memberantas korupsi, ya. Walaupun korupsi ini diberantas sebegitu rupa, ya, masih ada saja silih berganti, ya. Sekarang jatuh di pemerintahan Pemalang, Jawa Tengah, ya. Tapi puji nama Tuhan, ya, itu adalah kemerdekaan secara jasmani. Kita bisa merasakan selama 77 tahun. Tetapi pada kesempatan ini kita juga telah dipanggil untuk merdeka secara rohani, ya. Di mana kita saat ini menghadapi namanya peperangan dosa, ya. Jadi jangan dikira kita hamba-hamba Tuhan, orang Kristen enak-enak. Kita saat ini berperang melawan dosa, karena dosa ini bisa dikerjakan siapa saja, tidak memandang bulu, ya. Hamba Tuhan bisa, jemaat bisa, pegawai negeri bisa, ya. Mungkin juga presiden dan bawahnya juga bisa, ya. Nah, dengan adanya dosa ini, ya, maka banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang merasa dirinya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, oleh firman kebenarannya. Kalau kita hidup tetap di dalam firman, maka kita sebagai murid Tuhan, dan firman kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Dan Roh Allah itu memberi hidup dan memberi kemerdekaan.
ingin melawan namanya dosa, ya, maka kita harus tetap ada di koridor Tuhan Yesus, ya. Hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang hidup dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Kita akan aman daripada dosa, ya. Karena apa? Rasul Paulus pun juga menyaksikan bahwa di dalam dirinya ada suatu peperangan, ya, antara menuruti keinginan daging dengan menuruti keinginan roh. Kalau kita menuruti keinginan roh, maka kita akan mendapatkan namanya hidup yang kekal. Tapi kalau kita menuruti keinginan daging, maka kita akan mendapatkan maut, mendapatkan kematian, mendapatkan kebinasaan, ya. Karena keinginan daging di dalam Roma dikatakan menjadi seterunya Allah. Berarti orang yang tidak bisa hidup di dalam Tuhan Yesus, tidak mau menuruti keinginan daripada Tuhan Yesus, dia akan gagal di dalam mempertahankan hidupnya sebagai manusia yang baru. Haleluya, ya. Tapi puji nama Tuhan, ya, kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini kita gunakan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, ya. Kita jaga kehidupan kita, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita bisa mengeluarkan buah-buah Roh Kudus, perbuatan kasih, ya, sukacita. Ya, jangan kita sebagai orang Kristen merenung, ya, bagaikan kates yang lupa, ya. Tapi biar kita bagaikan kates yang mateng. Setiap orang itu ingin, ya, ingin menikmati, ya. Begitu juga ada 9 buah-buah roh itu yang bisa menjadi berkat, ya, kehidupan kita bagi orang lain, ya. Seperti kemurahan, kesetiaan, kebaikan, ya, terus apa namanya, ya, yang terakhir itu penguasaan diri. Nah, ya, kalau kita bisa melakukan itu, maka kita akan seperti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan Yesus. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia, ya. Kita sebagai garam walaupun sedikit, tetapi bisa membuat suasana lingkungan kita itu menjadi sedap. Sedap itu artinya enak. Nah, gitu ya. Masak baskom, tapi kalau tidak ada garamnya, ya, banyak orang tidak senang, tidak suka. Ya, mungkin ada daging ayam, ada daging sapi, daging babi, daging sebanyak, ya. Tapi kalau tidak ada rasanya, kurang, ya. Dan di dalam fungsi sebagai garam ini, walaupun kita di lingkungan kita ini hanya boleh dikatakan sedikit, tetapi bisa dirasakan. Begitu juga sebagai terang dunia, ya. Walaupun kita ini bagaikan kunang-kunang di tengah-tengah sawah, tetapi semua orang bisa melihat. Apalagi kita menjadi lampu yang terang di tempat kita, bisa menerangi di seluruh rumah tangga kita, ya, lingkungan kita, komunitas kita, ya, kita bisa menjadi berkat. Dan terang itu berbicara tentang perbuatan baik, ya. Jadi terang itu, berita itu jangan ditaruh di bawah gantang, tetapi di atas, ya, supaya perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam dosa, kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak, ya. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, maka kita akan menjadi batu sandungan, ya.
seperti batu pondasi itu dibutuhkan, ya. Tetapi kalau batu pondasi ini tidak pada tempatnya, maka banyak orang yang jatuh karena tersandung. Ya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, mari kita hidup di dalam kehendak daripada Tuhan. Yang kedua, orang yang mau melakukan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dia harus mau menyangkal diri. Barang siapa mengikut aku, kalau dia tidak pikul salib dan menyangkal dirinya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Ya. Jadi menyangkal diri itu sangat penting. Ya. Karena di dalam pertemuan ini, ya, di dalam ibadah pun, ya, apalagi jemaat, kalau tidak bisa menyangkal diri, gereja itu tidak bisa penuh. Ya. Karena kalau minggu itu menurut hatinya dia, minggu ini melenceng. Ya. Dulu belum punya mobil di rumah, minggu setia. Setelah punya mobil, ya, mana? Om ke pantai om. Nah, ya. Masa pendeta musuh kan tidak ada ya. Apalagi musim COVID. Dibesuki, ya, pada gereja. Saya tidak boleh istri anak-anak saya ke gereja karena musim COVID. Barang COVID-nya hilang, ya, ibadahnya di gereja hilang. Tapi jiwa itu miliknya Tuhan. Kita tidak bisa menguasai jiwa, ya. Maka dari itu kita berdoa kepada Tuhan terus, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Dan yang terakhir, layanilah seorang yang lain oleh kasih. Ya. Jadi kalau kita dipanggil untuk merdeka dan hidup untuk kemuliaan Tuhan, maka kita bisa melayani oleh karena kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya dia akan diselamatkan, mendapat hidup yang kekal. Dosanya diampuni, dia diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus, ya. Dan kita pasti diselamatkan. Itu Roma 5 ayat yang ke berapa itu ya? Ada di situ, ya. Selama kita masih berdosa, Tuhan telah mati, ya, untuk menebus kita. Bahkan Tuhan mau memperdamaikan kita dengan Allah, ya. Pasti kita akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, ya. Begitu juga di dalam pelayanan kita, ya. Kita melayani hanya oleh karena kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan telah mengajarkan kepada murid-muridnya, pergilah kamu, beritakan Injil, ya, tahirkan orang yang kusta, bangkitkan orang yang mati, sembuhkan orang yang sakit, usirlah, ya, setan yang menguasai kehidupan manusia. Ya, jangan keliru, usirlah manusia. Setan itu jadi setan, ya, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kamu jangan membawa bekal, ya. Katakan di dalam kantongmu jangan ada uang dan lain sebagainya. Aku memberikan kuasa dengan cuma-cuma, maka kamu juga harus melayani aku dengan cuma-cuma. Kadang-kadang hamba Tuhan itu bisa terjebak dengan cuma-cuma ini kan, ya kan? Ya, maka dari itu kalau kita sebagai hamba Tuhan melayani dengan tidak cuma-cuma, akhirnya nasib kita itu seperti di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, Tuhan tidak akan mengenal.
bahkan dikatakan ingatlah kamu dari hadapan karena engkau membuat kejahatan. Jadi di dalam pelayanan ini ya kita harus menjaga kehidupan kita ini tetap ya penuh dengan pengorbanan ya. Karena Tuhan sudah banyak berbuat baik untuk kita semua ya. Kalau kita melayani cari keuntungan, lebih baik jadi bisnismen. Kalau bisnismen ini kan untungnya oke. Ya, tapi kalau jadi hamba Tuhan, yang penting kita bisa memuliakan Allah Bapa di surga. Merdeka! Merdeka! Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, menyangkal, memikul salib dan melayani dengan kasih. Ya. Saudara, di nama Tuhan, mari kita responi firman Tuhan ini sekali lagi. Kita pujikan, jadikanku berkat Jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikanku berkat. Berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan. Hati kami diluapi dengan rasa syukur Tuhan. Di mana pada saat sore hari ini seluruh hamba-Hamba-Mu yang tergabung haleluya di wilayah Kecamatan Tanjung Anom boleh bersekutu bersama, menyatukan hati, menyatukan pikiran kami
untuk kami berdoa bersama-sama. Terlebih dahulu Tuhan, biarlah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan boleh memuaskan hati Bapa. Demikian juga firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, memberikan satu pemahaman dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga kami yang telah Tuhan tetapkan, yang telah Tuhan panggil, yang telah Tuhan habiskan menjadi hamba Tuhan untuk melayani di bidang pelayanan, haleluya, kiranya akan memantapkan langkah kaki kami untuk sampai tujuan yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Bapa, memeteraikan firman Tuhan di dalam hati kami, hidup kami yang sudah dimerdekakan. Ketika kami ada di dalam Kristus, kami adalah ciptaan baru. Ciptaan yang lama telah berlalu, tetapi hal yang baru muncul di dalam kehidupan kami. Kau telah mengampuni kami dari segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Dan Tuhan telah memerdekakan di dalam hidup kami. Yang dulu kami masih terikat dengan perkara-perkara dosa, perkara-perkara duniawi, sehingga kami menjadi orang Kristen, haleluya, memiliki agamawi, tetapi bukan manusia rohani. Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena belas kemurahan-Mu, Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada saat sore hari ini Bapa, kami boleh menaikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Satu hati, satu pikiran kami seluruh hamba-hamba Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kalau tepat pada hari ini boleh merayakan hari ulang tahun RI yang ke-77, ini semua karena berkat anugerah pertolongan kemurahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada tahun 1945 yang lalu telah diproklamirkan, di mana para pejuang mereka sudah mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan harta benda dan kepunyaannya, bahkan keluarganya, sampai mencurahkan darahnya yang terakhir hanya untuk mempertahankan NKRI ini. Haleluya. Mereka tidak hitung-hitung Tuhan, karena mereka mengasihi Indonesia ini. Dan pada saat ini kami seluruh umat-Mu yang ada di Indonesia ini boleh merayakan hari ulang tahun ini. Bapak, ini adalah satu tonggak yang paling utama untuk momen kami bersama-sama untuk maju, ya Allah Bapak. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari Bapak Presiden beserta wakilnya. Haleluya, kepimpinannya telah Tuhan tetapkan dan telah Tuhan pilih. Oleh sebab itu Bapak, kiranya berikan karunia hikmat, kapabilitas, kemampuan yang dari Tuhan, sehingga di dalam mengendalikan negeri ini benar-benar datangnya hikmatnya yang dari Tuhan, sehingga haleluya Bapak Presiden mampu, haleluya, untuk memimpin negeri ini dengan aman, tentram, damai, sukacita, keadilan dan pemerataan boleh dialami oleh bangsa dan negeri kami Indonesia ini. Demikian juga Tuhan, para menteri yang membantu di dalam kerja Presiden, di dalam bidang apapun, kiranya Tuhan memberkati para menteri ini. Berikan karunia hikmat dan akal budi, sehingga tanggung jawab yang telah dibebankan di dalam hidupnya boleh dilakukan dengan baik dan benar dan berdampak positif terhadap warga bangsa negara Indonesia ini. Demikian juga para pemimpin yang ada di tingkat provinsi, gubernur, demikian juga untuk di Kota Madya, demikian Kabupaten, Kecamatan Tanjung Anom ini, dan Kabupaten Nganjuk sampai ke kelurahan desa-desa. Kami serahkan Tuhan para pemimpin-pemimpin negeri ini di dalam berkat anugerah kemurahan Tuhan, berikan kemampuan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk di bidang legislatif, DPR, MPR, demikian eksekutif, pemerintahan, demikian juga di bidang yudikatif, badan hukum, kiranya Tuhan Yesus semuanya kami serahkan. Kiranya Allah campur tangan di dalam kehidupan mereka. Para pemimpin bangsa ini memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Ketika memiliki prinsip takut kepada Tuhan, maka mereka akan bisa melakukan hal-hal yang benar, sepadan dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk segi keamanan,
TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Kepolisian menjadi tameng bagi Praja Indonesia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Biarlah kebersamaan, kepersatuan, setiap program-program boleh tercapai dengan baik, sehingga mereka dan kami semua Bapak boleh menikmati ketentraman dan kedamaian di negeri ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh permukaan bumi, khususnya di Indonesia ini, yang melayani di desa-desa, di kota-kota, di lembah-lembah, di penjara-penjara, di negara-negara besi, haleluya, di mana hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tetapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berikan pengurapan yang baru. Keberadaan hamba-hamba ini berdampak positif terhadap seluruh jemaat. Mereka boleh membawa seluruh jemaat untuk lebih lagi mengenal akan Tuhan, hingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami khusus berdoa bagi hamba-hambamu yang telah berkumpul di tempat ini Tuhan, dengan berbagai pelayanan gereja yang berbeda-beda, tetapi kami memiliki satu prinsip bahwa kami satu pelayanan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, pakai setiap kami yang datang pada kesempatan ini, malam hari ini, hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat di dalam setiap pelayanan, mereka dipakai Tuhan lebih hari lebih luar biasa lagi di pemandangan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang belum sempat hadir, mungkin karena faktor kesehatan, kesibukan, atau kegiatan lain, sehingga mereka tidak bisa bergabung bersama kami yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Demikian juga hamba-hamba Tuhan Kau berkati di dalam setiap pelayanan kami, keluarga kami masing-masing, seluruh aktivitas apapun yang kami kerjakan di tempat kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami semuanya. Ini Tuhan doa kami. Hanya kami bacakan di dalam satu anugerah dan kemurahan Bapa di dalam surga, di dalam persekutuan Roh Kudus, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan telah berakhir, dan kita semua percaya Tuhan Yesus hadiratnya berada di tengah-tengah kita. Kita akan lanjutkan kehidupan kita, kita akan lanjutkan segala tugas-tugas kita setelah acara ini selesai. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai ini, sampai ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Stefanus Marbun, kita persilakan untuk menyampaikan doa penutup dan doa berkat. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hati kami dipenuhi rasa syukur sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu kepada kami. Kami berdoa Tuhan di tempat ini, bersyukur di mana hamba-hamba Tuhan, para majelis-majelis atau pengurus gereja yang ada di Tanjungan bersama-sama kami bersekutu
untuk mensyukuri kebesaran kebaikan-Mu atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ketiga ayat 77 ini. Namun demikian Tuhan, acara ini tidak pernah bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya gereja setempat ini untuk tempat kami bersekutu. Secara khusus gereja utusan Pentakosta yang digembalakan oleh Pak Antonius bersama istri, bersama jemaatmu ada di sini. Kami berdoa berkati gereja ini Tuhan, berkati dengan luar biasa dengan kepemimpinan yang baru. Tentu banyak persoalan problem yang mereka hadapi Tuhan, penyesuaian atau adaptasi dengan jemaat dengan gembala. Tapi kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi hamba Tuhan yang ada di sini, Bapak Antonius, Bapak Pendeta Antonius bersama istri, pengurusnya Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan akan memberkati pelayanan mereka, banyak jiwa-jiwa ditambahkan di tempatnya ini. Daerah Getas ini dimenangkan bagi kerajaan Allah. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sediakan tempat ini bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya tempat ini diberkati Tuhan luar biasa. Demikian juga Tuhan, tiba saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Bahkan sebentar lagi ada ramatama juga, ada mungkin pemotongan tumpeng, ucapan syukur dari gereja setempat ini. Berkati berlipat kali ganda. Kami rindu ke depan perayaan HUT ini Tuhan lebih meriah, lebih indah lagi Tuhan, lebih guyup lagi di antara kami gereja-gereja yang ada di Tanjung Manuk sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan, kita semua pengurus-pengurus gereja atau majelis atau jemaat yang hadir, marilah kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun memberkati kita. Dengan iman kita memandang wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang menerima berkat-Mu, pasti kami diberkati masing-masing. Gereja kami, pelayanan kami, di mana kami ada dalam pengembalaan pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa kami menangkan bagi kerajaan Allah. Di Tanjungan Waruceng dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita pulang membawa berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang setia sampai akhir hidup ini. Pulanglah dengan sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan apa saja kau perbuat dibuatnya berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan melindungi menolong kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Kristus Yesus sebagai kepala gereja, juru selamat kami satu-satunya yang hidup, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tetap
Manong. Untuk maju ke depan, langsung saja kita prosesi potong tubuh. Orang aku juga nggak paham juga. Nggak paham. Itu lagunya ya. Coba. Ya monggo Bapak Antonius. Silakan Pak. Silakan kepada Bapak Marbun. Ya. Jenengan yang foto saya mau mandu saja. Waduh. Jenengan yang foto saya yang pegang ini. Oh. Siap. Isunya. Melayani lebih Bapak Ibu bisa pegang berdiri ya. Ya, kita bisa menikmati bersama. Foto dulu. melayani lebih sungguh. Oh ya Pak. Tuhan lebih dulu melayani Untuk latihan Marbun ini. kepadaku, melayani lebih sungguh. Biasa begini Pak ya, maaf Pak. Harus dibiasakan. Biasakan begitu ya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Oke, sip. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi Ya gampang GKJB lebih sungguh. Marilah sebelum kita menikmati berkat yang telah mendatangkan ya Tuhan Yesus, mengucap syukur terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah disiapkan oleh keluarga besar GUP Ketas. Tuhan kiranya mengampuni lebih sungguh. sehingga kami dalam kehidupan sehari-hari tetap bisa melanjutkan aktivitas kami. Mengampuni lebih sungguh. Semakin baik, semakin mempermuliakan nama Tuhan, semakin mendapatkan jiwa-jiwa yang Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.